Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma takfala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asbi alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul mukarram wal mukhtaram, segenap para asatid wal asatijah, para tuan-tuan guru, para sepuh, para bini sepuh, para kiai, para hujaz, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita, Kiai Mental. Nama aslinya Kiai Haji Mitra Saputra. Luar biasa ya beliau ya. Kayaknya kalau begitu orang jangan cepet-cepet, yang begitu mah lama, boleh 3 jam ya. Kagak terasa yang begitu mah, ceramah itu enak begitu, anteng gitu ya. Apalagi mak-maknya demen banget ya kan. Yang terdoain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan sahibul majlis Al Ustadz Haji Murali dan juga Al Ustadz Irwaul Ghalib, guru gahwa ya, dan juga Bapak Matali. Kita doain ini keluarga besar majlis gahwa ya, dan juga majlis bebasnya 2 majlis berarti ini ya. Luar biasa, gahwa ngopi mulu berarti kita ya. Waduh, satu majlis doain mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dikabul segala hajat-hajat, dihasilkan segala permaksudannya, dan mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan dengan berkah beliau, dengan berkah ini majlis, mudah-mudahan menjadi sababiah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul segala hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita, dan kita pulang ke rumah masing-masing membawa hati yang gembira karena sababiah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mas, saya kalau ceramah, kalau udah ada yang begitu, yang Kiai Mental, saya mah kalah sehat langsung banget. Jadi kalah sehat, jadi langsung bagaimana? Apalagi di tempat begini ya, kita ceramah kayaknya kayak kita ngajarin ikan berenang begitu. Cuma di sini ya tempatnya mudah-mudahan ya saya tabaruk aja, mudah-mudahan silaturahim ini bawa kebaikan kepada kita semua. Untuk bicara ilmu mah kayaknya orang pantas saya ngomong ilmu, kayaknya bahasanya begitu. Emang di sini tempatnya ilmu. Bicara sholawat yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan karena kita sama-sama penggemar sholawat, dan mudah-mudahan sampai mati kita jadikan ahli-ahli sholawat, amin. Mudah-mudahan anak keturunan kita jadikan ahli-ahli sholawat, amin. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak dikumpulkan bersama ahli-ahli sholawat, dan dikumpulkan bersama para wali, dikumpulkan bersama guru-guru kita, dan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berkaitan bulan Sya'ban di dalam kitab Tampil Gopilin begitu luar biasa. Apalagi kita para ahli sholawat ini harus mengambil motivasi daripada hal di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban ini kayaknya di sini pecinta wali di sini ya. Mudah-mudahan ya kita almarhum man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, berbicara tentang cinta itu berkaitan dengan hati. Kalau omongan kadang orang bohong, betul kagak Bu? Ya kadang kita makan saya emang nggak sayang, dan emaknya mati orang ikut. Sayang sama laki, sayang banget sama laki, laki mati oh gak ngikut. Betul? Ya kadang cerita sama bini, sayang banget sama bini, bini mati oh gak ngikut. Kadang bini mati pagi, malam ketemu oh gak demoin. Betul? Lah kita bohong, kita suka bohong. Lah sayang banget sama bini, sayang. Bini baru mati tadi pagi. Lah kan baru tanah itu masih, ya Allah masih merah-merah aja lagi empuk-empuknya. Malam ketemu ogah. Bayangin coba di kita anak kita sayang banget sama anak. Mati dia nih ogah ngikut. Yang kedua pagi dikuburin, malam ketemu ogah kita. Berarti kan kita bohong, betul. Tetapi uniknya ketika kita dengan orang-orang soleh, orang soleh itu yang meninggalnya udah puluhan tahun, bahkan mohon maaf mereka sudah meninggal, pengen kita ketemu, betul. Kenapa coba? Kayak kita para wali itu, kita nggak cuma pengen motong masuk, nggak si Asnawi Caringin, si Nawawi Tanahara, Abu Yadim Yati, begitu luar biasa. Ini udah meninggal beliau, fotonya kita pasang. Berarti kan berharap ketika ketemu kira-kira nih kalau ketemu Abu Yadim Yati, Cidahu nih kira-kira kita kabur apa kita samperin? Samperin. Kalau ketemu bini kita yang udah mati, kabur. Ketemu lagi kita keremongkong kita lah yang udah mati. Begitu kamar mandi, ngapain lo neng? Kira-kira kita samperin kagak Pak? Lagi begini bikin kopi, Pak ada yang begitu? Ora kabur bohong. Makanya ketika berbicara tentang cinta ini berbahaya ketika dia tidak dibuktikan. Berapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tapi lisannya tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada para wali, tetapi mereka tidak mengikuti apa ajaran-ajaran para ulama dan ajaran-ajaran para wali. Makanya cinta itu mah tidak bisa dengan teori, harus dengan praktik. Tapi di sini kepada Ustadz, saya manggil apa ya, guru gahwa ya di sini ya. Kalau bapaknya kayaknya nggak perlu kita nasihatin, beliau langsung nasihat saya kan begitu. Tapi beliau kayaknya rada-rada masih muda. Bini udah 1 atau 2 bini? Hah? Belum ada juga belum ya? Belum. Ya kita doain mudah-mudahan sekali dapat 4, amin. Ya mau doa mah kan boleh-boleh aja, orang doa sih namanya doa, ngomong apa? Ya boleh dikasihnya hati, alhamdulillah kan begitu. Anak hadro kita pengamal sholawat satu yang harus siap. Apa? Ujian dari Nabi. Ada sahabat sedikit cerita, ada sahabat itu ngeliat Nabi dalam posisi lapar. Posisi lapar itu Nabi lagi geletak, lagi duduk di bawah pohon korma. Itu Nabi perutnya sampai diganjel dengan batu. Sahabat ngeliat, ya Rasul apa yang kau rasakan? Apakah kau lapar? Nabi senyum. Dilihatin, batu diganjel di perutnya. Sahabat ini luar biasa, nggak tega ngeliat Rasul karena cintanya. Ngapain coba? Nyari kerjaan. Zaman dulu kerjaannya itu nyari air. Jadi di sumur naruh air, 1 timbaan 1 korma. 1 timbaan 1 korma, bukan duit, korma. Beliau ngambil 7 kali timbaan, dapat 7 korma, diberikan kepada Rasul. Kata Rasul, dari mana kau mendapatkan ini korma? Aku bekerja Rasul. Terus kenapa kau berikan kepadaku? Karena aku gak tega ya Rasul melihat kau lapar. Kenapa kau gak tega melihat aku lapar? Karena aku cinta kepadamu. Apa kata Rasul? Hati-hati kau berkata, setiap orang yang cinta kepadaku maka ujiannya laksana air yang turun dari gunung. Bayangkan coba itu.
Rasulullah sambil melihat gunung, sambil nunjuk gunung, itu ujiannya orang-orang yang cinta kepada Rasul, laksana air yang turun dari gunung. Makanya kalau Mir Hadrom, salawat begitu salawat nih. Tahu Nabi kalau baca salawat 1000 katanya qabul hajat, betul? Iya kan, bahkan kalau dia salawat nih 1000 istiqomah dia, maka tidak akan mati sebelum melihat posisi kursi yang berada di dalam surga. Kalau salawat 100, maka 30 hajatnya akan dikabul di dunia, 70 di akhirat. Pertanyaannya, kenapa kita sering salawat kok ujian banyak banget? Betul. Sering nggak begitu? Sering nggak? Minta sehat dikasih sakit. Masalah banyak, kata Ustadz, kata Kiai datang, salawat banyakin, salawat, masalah bukan beres, tambah banyak itu masalah. Betul. Apa salah salawatnya? Nggak ada yang salah salawatnya. Lah kok kenapa? Itu salawat bukan jadi solusi, malah tambah masalah. Di situ ingin melihat kira-kira ente yakin kepada salawat apa yakin kepada Allah? Karena kalau seandainya kita hanya dengan sholawat tapi tidak kepada Allah, berbahaya nanti. Berapa banyak orang nanti ketika dia qabul hajat, sholawat rajin, ketika nggak hadir, ketika sholawatnya ini dia baca banyak, kemudian hajatnya nggak datang, ditinggalin tuh sholawat. Berbahaya. Dan berapa banyak ini anak-anak majelis, termasuk pengamal-pengamal sholawat yang susah mendapatkan istiqomah. Kenapa? Karena konsepnya salah. Bu, kita punya anak rata-rata ya Om ya. Kita punya anak nih, anak kita bandel banget itu. Kita omelin, abis kita ngomelin, kita jewer, ya kita empos nih yang bandel banget. Dasar mau hujan tengah hari bentet, dia main gupak lagi di sawah, pulang-pulang itu udah kotor banget. Itu rumah kita baru kita pel, dia main masuk. Baik, udah begitu jatuh lagi di ruang tamu tuh bocah. Abis berantakan begitu ada tamu lagi di situ, kita empos. Saya tanya, habis kita empos kita apain tuh bocah? Kan nangis tuh dia, kita apain tuh bocah? Hah? Kita suruh makan. Mandi lu sono, habis itu apain? Disuruh makan. Itu adalah rasa mahabbah, rasa cinta, rasa kasih sayang ibu kepada anak. Bagaimana dengan Rasulullah untuk pengamal sholawat ketika dia diberikan musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai ada yang namanya detak-detak asmara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dilihatin dia nih, kira-kira makin diuji, kira-kira sholawatnya makin dikit makin banyak ini. Kira-kira makin dikit makin yakin apa makin bagaimana nih bocah ini, ragu apa yakin nih? Ketika makin ragu, wah mulai Rasulullah jauh. Ketika makin yakin, Rasulullah makin dekat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita, dosa orang tua, ibu, bapak, kakek, engkong dari emak, engkong dari baba, engkong dari emak, semuanya sampai 7 ke atas diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya nih, kita punya hajat, pengen dikasih duit apa pengen diampuni dosa? Ayo. Nih kita ngomong salawat nih. Ya, ngomong salawat nih. Ngomong salawat. Umur kita gak ada yang tahu nih. Seandainya dikasih tahu, besok kita mati. Ada pilihan, kita baca salawat, baca maulid dia ulami sing tudurun, apa berjanji kita baca nih, apa kita baca burda. Ada 2 pilihan kata Nabi, besok ente mati. Nih ada qabul hajat, 1 hajat dunia ente minta duit 1 miliar dikasih oleh Nabi, yang kedua ente diampuni segala dosa. Kira-kira milih yang mana kita? Hah? Bu, milih mana? Ayo milih mana coba? Milih mana? Kita ini ngomong ini pengen diampuni dosa, betul. Faktanya duit. Bener gak? Lah kan kita sering gorong, kita kagak konsisten kita mah. Jadi kayak mama, madi nyetel apa, naikin motor sena sekane belok kiri. Nah, itu dia. Galak lagi.
mama udah kerja jalanan. Buku deh yang salah, orang lain diomelin sama dia. Udah kalah, udah jaga terakhir dia nguasain pokoknya. Ya Allah ya Karim. Nih kita nih, makanya kita pengikut wali, mudah-mudahan yuk di momen rohan ini, karena menjadi sababiah banyaknya ahli-ahli kubur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Berapa banyak orang yang mendapatkan siksa di dalam kubur, mereka mendapatkan ampunan dengan berkah bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kita ngaku sebagai umat Rasulullah, tetapi kita nggak bisa bersolawat. Kenapa kok nggak bisa bersolawat? Karena orang yang bersolawat kepada Rasulullah adalah orang-orang pilihan. Nggak semua orang bisa tes. Sepasar di orang nih, di pasar segitu banyaknya, ngomong apa aja bisa, cerita apa aja bisa. Tapi kalau bicara solawat, kagak semua orang bisa solawat. Kenapa? Karena solawat mah bukan hanya kemauan kita, tetapi kemauan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini nih kita nih, di sini kita ngaji, yang untung siapa, Bang? Yang untung siapa? Yang ngaji. Hah? Yang untung siapa? Yang ngaji, salah. Kalau yang ngaji dong berarti Allah nggak konsisten. Bagaimana dengan orang tua kita yang nggak ngaji? Ini hebatnya, ini majlis, ini sholawat. Kita ngaji kayaknya, mohon maaf, kadang kita ngaji masuk kanan keluar kuping kiri, masuk kanan keluar. Apalagi jam segini perut ada lapar, betul? Ya udah orang konsisten ngaji mah. Saya mohon maaf saya mah emang begitu. Santri tahunan ngaji, santri tahunan ngaji, ujung itu guru udah begono begini orang masuk. Kenapa? Karena perut udah pengen lapar nih, udah pengen makan, mulut udah pengen ngopi, pengen merokok, pengen bebas begitu. Ngaji bertahun-tahun, tetapi yang pasti dapat apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi begitu kita baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, langsung itu orang tua kita yang meninggal dimanapun tahu. Ini yang meninggal nih, engkong kita 7 turunan, kita kan tahu namanya. Kalau saya terus terang, saya menyampai 5 aja saya udah hafal saya mah. Ya kalau engkong ngaji apa lagi? Engkong bin apa kong? Engkong bin Mujin. Habis. Tuh, kesoalnya orang tahu. Sedangkan Nabi tahu sampai 7 turunan tahu. Makanya rapat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbil shogiro. Kenapa diwajibkan kita membacakan itu? Bahkan Syekh Nawawi mah itu dijadikan sebagai wirid. Kenapa? Karena sangat ampuh. Itu Rabbi firli wali walidayya tidak cuma untuk kedua orang tua kita doang, tetapi termasuk kakek nenek, dari pihak bapak, dari pihak ibu, sampai buyut ke atas, 7 ke atas. Kalau kita punya mertua, maka nyambung kepada mertua, sampai pun termasuk bapak ibu dari mertua laki, termasuk bapak ibu dari mertua perempuan. Itu luar biasanya. Ya Allah ya Rabbi, makanya mudah-mudahan kita jadi orang istiqomah, amin. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, amin. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, amin. Badai datang, biarkan itu badai datang. Karena majlis selawat saya bilang godaannya gede. Kan main lah. Ada konsisten kata enggak. Ada kosong. Itu Allah. Kenapa? Karena derajat ahli sholawat mah mendekati kewalian itu paling cepat. Kita mondok belum tentu jadi kiai. Jangankan jadi wali, jadi kiai di London dong. Betul agak kiai? Kita mondok bertahun-tahun, ente cek di Tangerang nih, ini di kampung apa namanya? Kebon Manggis, berapa banyak bocah yang mondok pesantren? Kayaknya ribuan ya? Kalau dia zaman Ustadz, dari zaman Ustadz, sampai zaman sekarang nih kayaknya udah puluhan ribu kayaknya yang pada mondok. Ada yang jadi? Ada. Berapa persen? Sekian 00%. Kenapa? Karena susah.
Tapi bayangin ketika kita baca sholawat, Masya Allah, luar biasa. Jangankan kita mendapatkan anugerah-anugerah zahiriyah, daripada batinnya pun kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup susah, alhamdulillah, gue mah susah yang penting bisa makan. Betul. Alhamdulillah, gue mah tidur begini, yang penting bisa merem gue mah. Ahli sholawat tuh begitu. Kenapa? Karena hati selalu gembira. Kok bisa begitu? Udah ditembakkan rasa mahabbah. Nurnya Rasulullah, nurnya Allah, dur ditembak. Sama kayak kita mendapatkan ilmu di sini, nyari ilmu kan begitu. Al ilmu nurun wa nurullah la yudasi. Tetapi ketika mendapatkan cahaya, idza dakhala qalba infasakha wan syaraha. Ketika seseorang sudah ditembakkan cahaya Allah, maka hatinya akan selalu diberikan rasa kegembiraan dan kesenangan. Orang punya duit bahagia baik. Kenapa? Yang penting punya rokok, punya kopi. Saya tanya, punya duit itu apaan? Bu, punya duit itu apaan? Buat belanja, betul. Sekarang cabai lengkap, bawang banyak, tahu masih ada, beras masih ada 3 ton. Bisa pengen amin baik, ini dagang loh. Ayo, butuh apa lagi duit buat apaan? Buat listrik pun dibayar, gratis dari PLN, seumur hidup. Buat apa lagi? Hah? Tuh, coba tuh. Buat apa? Kita ini pengamal sholawat itu begitu luar biasanya. Makanya bagi ahli sholawat, nah, ketika mendapatkan rezeki cuma satu tujuannya apa? Satu, buat memperluas akses, mengajak umat Rasulullah yang lain yang belum kenal sholawat agar mereka kenal sholawat. Yang kedua, mereka belum bersholawat agar bisa bersolawat. Itu tujuannya. Yang kedua, naikin makom kesantriannya. Naikin makom kesantriannya bukan buat shopping. Mama kadang begitu sih, jelek banget. Mama parah sih. Emas sudah kayak apa tahu, di samping rumah udah jadi emas juga. Di tangan ada, di cincin ada, di kalung ada, di giwang, di cincin ada, di samping rumah ada emas. Di depan rumah ada, di gang ada emas, ada. Masih pengen beli emas lagi baik. Kurang bersyukur ada emas setono, dagang bakso ada. Yang disuruh ke martabak, apa di luar no, Ustaz, Masya Allah, kelakuan kita. Kenapa? Berarti belum ke konsep hati kita ini dengan kegembiraan. Makanya dalam santri mau konsepnya bukan makan enak, yang penting kenyang. Makan pakai ikan kayak orang kita dulu. Bocah sekarang coba tanya, ini masak kali-kali Ustaz, kali-kali di pengajian masakin genjer. Kali-kali masakin genjer. Bocah kenal kagak sama genjer? Langkong-kong kita dulu makan genjer, anaknya banyak. Nah, orang kita dulu makan genjer, anaknya banyak, badannya keker, tangannya lebar. Betul. Genjer masuk genjer, keluar genjer, namanya juga genjer. Kenal genjer? Waduh, kagak keren. Waduh, kagak keren. Waduh, Ustaz, ini mandi gawang kagak keren dah. Kenal sama genjer dulu. Kenapa? Begini hidupnya. Hidup pengamal sholawat, kata Nabi, ujiannya laksana air yang turun dari gunung, terus cepet. Banyak keluarnya itu. Ustaz, entar dulu, jangan dulu jadi sebagai ahli sholawat kalau belum diuji. Satu, diuji sama saudara, entar dia dulu. Saudara itu siapa? Baik saudara dekat, saudara jauh. Mau ponakan, mau sepupu, mau encang, mau encik, tetap liatin belakang. Kalau belum dapat itu, entar dulu ngaku sebagai guru. Yang kedua, sama tetangga. Ngapain sih orang debat-debu orang jelas begitu? Tapi sholawatan mulu kayak yang lain. Orang mah kali-kali dangdutan kek. Mau sholawatan, entar tuh. Enggak usah disebut amat, lu berarti belum keren. Harus diuji dulu dengan tetangga. Yang kedua, yang ketiga sama siapa? Sama teman yang biasa ngajak jalan. Oke, kira sekarang mah namanya kita lagi sholawatan. Oh, udah diajak majelis. Ustaz yakin temannya banyak? Ibu-ibu pasti temannya banyak. Kok ngaji? Banyak nih, tamu juga banyak. Kira majelis aja mau? Belum tentu. Betul saya ngomong ini? Nah, tetangga kan mepet-mepet. Coba sini dangdutan baik, bisa orang diundang, ngantri orang.
bahkan nyumbang son segala macam, nyumbang itu papan atas. Emang begitu konsepnya, dimusuhin dulu. Nah kalau mau hidup tenang-tenang baik, lah bu saya belum tentu jadi ahli selawat. Ora bisa. Keulamaan itu kata Nabi Dinati ngomong, satu tadi ama keluarga, yang kedua ama tetangga, yang ketiga ama teman, yang keempat ama orang bodoh, orang hidup. Orang hidup, di majlis orang hidup, apa itu orang pada kumpul-kumpul wae orang jelas. Tahlilan kagak apa kagak sih begitu wae. Orang geblek. Ada yang begitu? Banyak. Lo banyak sekenggengan. Di mana bae di alam jagat raya, mau di Amerika mau di mana, setiap ulama pasti ada yang begitunya. Yang kelima sama siapa? Sama sesama ustaz. Pasti. Ustaz memang pasti baik. Kayaknya mau gue kayak 11-12 di mana. Udah pasti semua. Ustaz yang keren, aduh, yang malam itu. Aduh, berebutan lapak urusan mana? Berebutan lapak, ya Allah ya Karim. Hadro saingannya sama main hadro. Majlis saingannya sama antar majlis. Ustad, ya sama ustad. Kiai sama kiai. Penceramah. Tahu no kira-kira no. Kayak metal kira. Gue datang, kayak merasa tersaingi enggak sama gue ya kayaknya. Karena kalau gue ganteng mah kalau mau gue. Perang. Mengapa kehancuran kita di masyarakat apa coba? Karena antar ustadznya, antar kiai pada dengke. Betul. Wah ceramah ustaz Abu Jamaah rahimakumullah, kita harus begini. Aduh kiai begini, saingan apa? Antar ustazah di majlis taklim, ibu pengajian paling banyak. Nah belajar Rabu, Kamis, Jumat, Gamis, besok warna kuning, kerudung warna kuning, besok warna merah. Tuh di lemari Ustaz punya dia semua, pakaian punya dia semua, majelis anu warna anu, ya Allah laki yang mengempet dia pakaiannya begini, ya Allah peci cuma satu biji doang, mau lebaran mau ganti orang boleh, ngapain bang di peci masih ada begitu, masih utuh begitu, ya Allah gila dia baik, ada majelis taklim baru buka, ya. Tuh kan udah mulai ya. Biar saya tolong ya. Sebuah yang sakit. Saya tuh pengen kayak beliau gitu. Saya tuh Betawi, cuma saya gede di Sunda saya. Biar jelek tapi kulit. Sunda kasar ya, Sunda uang aing. Iya, naon sia. Itu. Salah setik naon sia, bagong doang. Kono sono kadek sia ku aing. Itu di sono itu begitu. Jadi orang-orang Betawi cuma bukan jadi ngomong Betawi resep banget orang tahu gitu kayak orang-orang dulu enak. Makanya ini guru gahwa di majelis belum keren kalau belum dapat ujian itu. Tapi kalau udah dapat ujian itu jangan merenung. Ya kita ngapain majelis bagi nama, dan majelis kayak bagi nama, jangan kirim-kirim aman. Lebay. Apa guru sekumpul makomnya begitu luar biasa, jutaan orang hadir. Sekarang dulu ketika beliau mulai menyebarkan musim tidur 7 orang doang. 7 orang doang. Ada orang yang mau beliau kagak mau. Kenapa? Karena belum ngerasain kenikmatannya. Sekarang beliau orang di mana-mana. Ya bahkan dari sini kau berangkat ke sono betul. Dari luar negeri pada semua pengen dapat berkah. Segitu jutaan orang pada pengen datang. Kenapa? Karena makomnya begitu luar biasa. Bagaimana cara dapat makomnya? Ujiannya juga luar biasa. Kita yang dari majlis ada yang sesat, segala macam pokoknya ada apa itu bahasa begitu entar, ya kan? Iya, entar sama RT-nya ada RT. Udah pulang RT ya? Iya, RT entar. Belum RT. Sekarang belum kagak bertentangan, gak bertentangan baik, bukan begini, makanya jagain. RT RW ini harus pada paham agama. Kenapa? Karena memang begitu. Makanya santri mah kita nih sebagai pengawal sholat kudu jaga makom kita. Makom apa? Sebagai pengawal sholat, pecinta ulama.
Tetap ada porsinya macam-macam, ada porsinya begono begini. Kita mah udah makom di kesantrian lain. Biar apa? Biar mendapatkan keberkahan seperti para wali. Mustahil kita bisa mendapatkan keberkahan wali kalau seandainya kita tidak mengikuti konsep-konsep daripada kehidupan para wali. Apa yang susah coba? Ujian. Betul. Kita kalau ziarah pengen apaan? Kabul hajat, betul. Iya, kalau kabul bisa ziarah kagak? Kagak. Ya orang ini mau orang sini, orang Amerika dan orang Songsen, insya Allah kagak ada. Orang Amerika itu kalau ziarah itu kalau dia udah makom keramat, kalau dia hasil maksud ini maksud, ya Allah ya Karim, itu rajin banget, itu rajin. Tapi kalau dia hajatnya nggak tercapai, diajak ziarah ke makom wali, nggak tercapai hajatnya, ziarah lagi, ya boga amat. Ya dia berkeramat apa aja orang bilang datang. Masalah gue bukan ngomongin banyak, bagaimana Ustaz itu berbahaya. Akhirnya apa? Sujon. Kenapa? Karena selalu bicara tentang dunia. Kita nggak sadar keberkahan hajat yang kita milikin. Oh Allah mau ngasih kita rezeki, oh tapi ini cuma kena musibah, rezeki nggak dikasih, tapi kita dikasih menghindar dari segala musibah. Kadang kita nggak dikasih rezeki, tapi dikasih kenikmatan untuk ibadah. Nggak dikasih rezeki berupa duit, tapi dikasih kita ini duduk nyaman di majlis taklim. Itu rezeki, Allah yang lebih paham. Tapi kalau kita mah selalu ukurnya make duit. Betul. Makanya ayo, inna nuru idza dakhala al-qalba infashaqa wa ansaraha. Udah Allah tempelkan itu cahaya dalam hati kita itu, apapun keadaan kita akan selalu diliputi dengan rasa kegembiraan. Majlis hadroh lagi gak hadir, lagi pada menstruasi semua ceritanya. Iya, ya kali baik begitu kali alasannya. Ya, lah kan ada orang datang ke majlis, sampai kan udah sekarang cuma lagi buat galau doang, pelarian doang. Cuma di di Amerika, di sini insya Allah kagak. Banyak. Kagak beda maksudnya. Oh kalau lagi punya masalah ke majlis, curhat mulu. Ustaz, dia ngapain sibuk kagak Ustaz? Dia ngapain? Lu Ustaz, masalah ini begini curhat. Ustaz bener tidur. Ustaz biasa tidur jam 11, jam 2 belum tidur. Kenapa? Ya tadi begitu datang jamaah curhat. Ustaz namanya orang curhat, kira-kira apa kagak? Lah kan kagak tega, betul. Udah masalah beres, sudah merah pada itu orang ladang. Kira-kira udah dijuari ya kan. Ya Allah ya Karim. Lah kita memang begitu, makanya hidup kita mah galau mulu, berantakan terus. Kalau bahasa kata orang mah, nih mohon maaf nih putra nih, kita cuma gini hidup nih. Ada nggak pergerakannya? Ada. Pencapaian ada nggak? Nggak ada. Naik nggak? Kagak, muter balik. Kan harusnya juga begini mau kemana? Mau ke depan? Ya jalan. Mau selangkah, yang penting maju. Namanya ada ada perubahan. Mau selangkah, mau sejengkal, yang penting ada pergerakan. Lah kita mah kenapa hidup kita jarang pergerakan? Karena tadi majlis sama Ustaz mengenai galau doang. Kalau lagi nganggur, baik madu rajin banget. Ya ini mah bukan orang sono, orang Amerika Serikat. Orang Amerika ini mah coba pindah ke sini, begitu. Lah emang begitu. Lah agak percaya emang begitu, di mana-mana sama. Di mana-mana ente mau keluar negeri kita sama, kagak beda, emang begitu. Emang udah sunatullah. Lagi kagak ngaji mah butuh. Kenapa orang ngaji? Kerja. Oh enggak lah. Bek kanan kena. Igor lagi nganggur. Ustaz, ya udah silakan pada pulang tadi Ustaz. Bertabar lagi nyaman, hidup nyaman. Wiri begini. Badannya tidur. Rajin banget. Ya, udah beres kabul hajat mah itu. Ya kalau udah pekerjaan mah buset boro-boro duduk lewat di agak. Emang ada yang gitu? Ini mah orang sono, orang sono jauh ini mah. Ya salah lo. Ya salah, udah Ustaz kena semua. Lah emang orang sono jauh. Ya Allah ya Karim. Kamu bagaimana cerita? Emang begitu apa adanya. Jamaah kena dua nih. Jamaah kena dua.
Ya Allah ya Karim, makanya ngaji kita akhirnya, ngaji kita nih ngaji itu mau begini doang. Ngaji itu mau begini ngaji kita nih. Seharusnya kan naik makom terus naik punang. Kita putih kerambutan, lah kan kudu naik makin naik. Lah kalau kita begitu kan muter-muter pohon rambutan, kalau ujungnya sampai tua orang naik pohon rambutan. Betul kagak? Boro-boro ngerasain rambutan, metik juga kagak. Kita nih ngaji rata-rata ngaji. Kenapa agak berhasil? Begitu doang keadaan kita. Bukan pengen jadi orang bener, tapi lagi galau doh. Lagi susah doh. Majlis jadikan tempat pelarian. Bayangin coba ya Allah. Di sini kalau di majlis mana alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Walaupun ngaji kali jelas juga bahasanya begitu, walaupun galau-galau doang begitu. Alhamdulillah berkahnya banyak. Kenapa kita duduk walaupun kagak jelas tetap dikasih pahala? Kita duduk di sini, kita punya anak kita dikasih rahmat. Kita punya rumah kita dikasih keberkahan. Kita punya orang tua kita lagi rungkag. Tahu ngerungkag? Ngerungkag. Rebahan dibanding rebahan begitu. Rebahan baik. Ngerungkag namanya kalau orang Ciledug mah. Orang sini udah ngerungkag, gue bingung ya. Ngerungkag baik, itu orang tua kita dapat berkah dengan kita ngaji. Apalagi diawali dengan sholawat. Yang lebih keren mah sholawatnya. Makanya godaan hadro cuma dua. Kalau kagak cewek, kerja. Lagi begini masih imut-imut, terima kenal cewek Ustaz. Kenal cewek baik, galau. Tembak cewek ditolak, bicara hadro ogah. Bilang ngebuk baik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Oh, jelas tuh pokoknya jelas begini kalau begini ceweknya ya. Gue ditolak Pak. Rusak. Yang kedua kerja. Majlis rusak di kota Tangerang khususnya. Satu perempuan, yang keduanya karena kerja. Makanya kita ini Ustaz, mohon maaf, kita mah ke rumah sakit baik. Kata Abah Guru sekumpul, kita mah ke rumah sakit baik. Pasien masuk terima. Kagak terima ya kita ngopi baik. Saya tanya rumah sakit, dokter gajinya gede apa kecil? Mau ada pasien tambah gede gajinya, jualan obat, bedel. Dia ada pasien tetap digaji dan makomnya tetap dokter. Kagak ada rumah sakit kosong berubah, dokter jadi bukan dokter, kagak tetap dokter. Ada ustad, majlis sepi, tetap dia ustad. Ada jamaah masuk makom naik 2. Mana? Satu berkah buat dia, yang keduanya buat si yang ngaji, kemudian dilempar lagi keberkahan buat dia yang ngajarin. Ini rumah berubah statusnya menjadi 2 lagi. Satu sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat membuat orang menjadi cerdas. Ini rumah menjadi tempat obat. Obat apa? Pelipur duka lara. Datang bawa dosa, pergi udah bersih. Makanya rata-rata Ustadz malah sering ampek. Ustadz rata-rata sering ampek. Makanya antum guru siap-siap ampek. Kalau ampek bagaimana ampek? Karena orang yang datang banyak dosa. Ayo coba jawab. Dokter, ada orang luka, tabrakan kotor, yang bersihin siapa? Lah dokternya. Dia pulang, apa bawa itu? Orang, saya yang bawa. Dokternya yang ngebuang siapa? Dokternya, baju kotor, siapa yang nyuciinnya? Dokternya. Ini semua jamaah-jamaah. Makanya ketika rumah terjadi sesuatu, hal ini majlis, ada orang tua sakit atau sakit, terutama ntar sering itu itu gak usah kaget. Bukan karena kita kagak makan, gue makan teratur kok, gue punya masih sampai asam lambung naik, nggak usah kaget. Kenapa? Orang yang datang ini di luar sono beda-beda. Dia habis di nongkrong di bawah jengkol. Kan kita macam-macam be orang mah ya kan. Ada yang habis ngelamun baik. Datang ke sini kan aneka ragam. Di sini kaki kotor, di sini bersih kakinya kotor di mana? Ya di sini semua kotorannya. Makanya begitu. Makanya makomnya naik terus. Tapi kalau paham, kalau nggak paham, ya begini kan.
Emang begitu. Ini ada dokter sama ada ada. Ah, mudah-mudahan insyaallah. Ini luar biasa pokoknya mah. Saya mau udah nggak ada. Bapak udah kagak ada. Kan saya mau beneran saya mah cuma satu. Kita zaman kecil dengerin. Masih kecil kita mama kita dicebokin. Kita haus buru-buru, kita disusuin. Gatal buru-buru dibedakin, sakit buru-buru dikompres. Sekarang waktunya kita, apalagi kalau mak kita udah meninggal, harus kita itu memperbanyak untuk memberikan makom pengampunan dan derajatan tinggi untuk orang tua kita. Bagaimana Robbi Firli wali hidayah? Jangan cuma 1 atau 3 kali, tapi udah harus 100. Robbi Firli wali hidayah, Robbi Firli wali hidayah, Robbi Firli wali hidayah, Robbi Firli wali hidayah. Kenapa? Buat naikin makom orang tua kita yang udah meninggal. Bagaimana orang tua kita yang masih hidup? Untuk persediaan dia biar mati husnul Fatimah. Ketika mati dijemput oleh para wali, dijemput oleh guru-guru kita, dijemput oleh ahli barja yang soleh, sehingga dia ketika menempati kuburan yang baru yang tidak pernah dia datangi sebelumnya, dia tidak merasa asing. Itulah kewajiban kita sebagai seorang anak. Mudah-mudahan ya. Saya ceramah begitu 11 baik, saya begitu kok ceramah, gak terasa begitu udah 2 baik begitu. Iya, makanya dia bengong kan Ustaz ini PA banget kok berhenti tadi kata dia. Udah kelak ngomong mukanya pada pucat begitu Ustaz. Besok dia kongres itu guru Wahab jangan undang lagi. Parah dia main ceramah. Apaan musim mata udah pucat begitu, udah ngantuk, udah lapar, orang artis sekali dia. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini majelis senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu bukan selalu banyak, jangan tertipu. Yang harus kualitas bukan kuantitas. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, wali-wali panutan kita selalu bicara kualitas bukan kuantitas. Berapa banyak ustadz-ustadz yang tertipu bahwa keberkahan adalah kuantitas. Saking banyak jamaah atau salah. Tapi harus banyak jamaah tetap kualitas oke. Jamaah sedikit tetap kualitas oke. Yang namanya nasi mau launya dia jengkol, mau lelenya petek, nasi mah tetap nasi. Mau pakai Indomie tetap nasi. Tetap walaupun tadi sarapan bubur tetap harus makan nasi. Kenapa? Karena kualitas kita nih, mohon maaf nih, makan sun nih, orang makan sun hidup, sekarang makan sun nih mencret. Makan apa kutu tempe sempurna, kalau makan nasi mencret Ustaz. Tetap kenapa? Karena di sini kita ini hidup itu di sini, itu kualitas namanya. Tapi walaupun kita makan nasi makan garam doang, makan genjer kudu ngerti genjer lo. Saya pesen nih, kasih genjer sekali-kali. Maka itu mau tambah kayak teko kakek. Iya, ntar tambahin pakai lunca, terus sambalnya pakai tauco, tumpong juga. Ya Allah, makan begitu tanggal lewat, biarin. Orang tanggal lewat ngapain, biarin makan lagi gitu. Ya Allah, belum pernah ya, ketagihan. Di saat kita nggak dapat rezeki banyak oleh Allah, tetap bahagia. Kenapa? Masih ada genjer yang tinggal nyari doang. Beli tucok lu 5.000, dapat sebulan kan habis. Lu corekin betul. Ya Allah, enak hidup ini, kagak ada genjer, kangkung. Masya Allah, nggak perlu kita ayam-ayaman, nggak perlu. Kalau masih ikan cereng mah, begitu. Ya, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya perkenalan kita ini mudah-mudahan bawa barokah. Mohon maaf, saya mah kalau ngaji dalil gitu orang bisa, saya mah orang bisa orang ngaji malu sama guru-guru, malu saya mau ngomong dalil malu, saya malu. Jangan begitu dong, saya mau ngajak salawat doang. Insya Allah dengan salawat hajat kita akan dikabul, doa-doa kita akan mustajab, dosa-dosa kita akan diampuni, orang tua kita akan mendapatkan keberkahan, dan rumah apalagi dengan maulid 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 4 kuping kiri, samping kanan, dengan berkah maulid semuanya mendapatkan barokah. Walaupun itu orang penghuninya kagak peduli, dia masa bodoh, tetap mendapatkan keberkahan dengan barokah kita membaca maulid. Itu hebatnya baca maulid.
Makanya ketika Allah kasih ujian kepada kita Ustaz, kita harus bergembira. Kenapa? Ini dampak dari pembacaan maulid dan sholawat yang kita baca di rumah kita. Kita memberikan keselamatan kepada orang lain tanpa mereka mengetahuinya. Itu ada derajat yang paling tinggi, mendoakan orang tapi dia tidak mengetahui. Itu makom, itu dari sholawat dan dari maulid. Makanya kita wajib semua bergembira. Jangan pernah ragu dengan kehebatan maulid. Karena tidak mungkin seseorang menjadi wali kalau dia bukan ahli sholawat. Ahli sholawat, ujung tombaknya adalah menjadi wali. Tidak mungkin seseorang ulama diangkat jadi seorang wali kalau dia bukan ahli sholawat. Dan tidak mungkin seorang kiai, seorang ustadz bisa jadi wali, berkeramat, mustahil. Kecuali dia mendawamkan daripada sholat. Mudah-mudahan semuanya orang-orang tua dijadikan wali, amin. Mudah-mudahan walaupun kita jadi wali, mudah-mudahan kita bersama wali. Mudah-mudahan dengan berkah wali, kampung kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya bulan Ramadan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang barokah, yang gampang, yang banyak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan bersama para pecinta sholawat lainnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
masyhur dengan berkah bertawasul kita akan ikut masyhur rizki subur hidup makmur sampai masuk ke alam kubur bersekumpul ulama unggul yang sangat cinta mulia Rasul beliau murid Habib Saleh ambil karena doa langsung terkabul beliau murid Habib Saleh ambil karena doa langsung terkabul senyuman indah bersekumpul nasihat mulia bersekumpul membuat kita pada berkumpul satu bendera umatnya Rasul membuat kita pada berkumpul satu bendera umatnya Rasul barokah wali bersekumpul berasa sama umatnya Rasul darah barokah bersekumpul semua hajat akan terkabul dengan barokah bersekumpul semua hajat akan terkabul. Semoga Allah jadikan kita para pencinta para ulama dengan wasilah cinta ulama hidup bahagia dunia dan surga dengan wasilah cinta ulama hidup bahagia dunia dan surga. Sudah sadar Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah berkudus kumpul, berkah bisa tanggul dengan berkah para wali-wali yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua pulang dengan bawa kegembiraan, dengan diampuni segala dosa-dosa kita, ditambah derajat kita, dikumpulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dilancarkan kerjaan kita, usaha kita, dan mudah-mudahan dunia wal akhirah dijadikan kita orang-orang yang beruntung, dijadikan orang-orang yang selamat, jadi orang-orang yang bahagia, dan jadikan orang-orang yang mulia. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada khalqihi wa adada nafsihi wa jara bi bid'ati kalimatihi wa tajallat al-anwar min kulli jihati fa'dhum lil musyabbihana wa qubbalan fa'al abrada samshal huda zahara al-habib mukarraman wa musana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ya
Nabi salam alaika ya Rasul